Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai materi diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Di channel ATL Indonesia, materi ini merupakan bagian dari kimia klinik 2. Jadi terkait dengan pemeriksaan glukosa dalam darah atau glukosa dalam urin. Kombinasi keduanya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai diabetes mellitus yang terkait dengan kadar gula darah. Nah, pendahuluan, diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan pada pertama, kerja insulin, yang kedua sekresi insulin, atau keduanya gabungan. Yang mana bila berlangsung terus menerus berakibat kerusakan jangka panjang pada organ dalam ini, disfungsi dan kegagalan berbagai organ. Mata nanti akan mengalami retinopati, ginjal nefropati, nanti saraf neuropati, jantung, dan pembuluh darah. Ini aterosklerosis kemungkinan. Nah, diabetes mellitus. Kita lanjut lagi. Klasifikasinya. Bagaimana klasifikasinya? Yang pertama, diabetes idiopatik 1.1, yaitu diabetes mellitus tipe 1 IDDM, yaitu yang kedua 1.2 DM tipe 2 NIDDM. Jadi ini insulin dependent diabetes mellitus. Yang kedua non insulin dependent diabetes mellitus. Ada dua, ada yang ketergantungan insulin, ada yang tidak ketergantungan insulin. Yang kedua diabetes sekunder akibat faktor lain. Sebagian besar pasien diabetes adalah kelompok DM tipe 2, sebagian besar. Nah, kita pindah tes laboratorium. Jenis tes pada pasien DM dapat berupa apa saja? 1. Tes saring atau uji saring laboratorium. Yang kedua, tes diagnostik. Ini yang menentukan diabetesnya. Yang ketiga, tes pemantauan terapi. Yang keempat, tes untuk mendeteksi komplikasi. Nah, ini pada prinsipnya ada 4. Saring, diagnostik, pemantauan terapi, mendeteksi komplikasi. Pindah kita ke tes saring. Tes-tes saring pada DM adalah gula darah puasa atau GDP, yang kedua gula darah sewaktu atau GDS. Ini yang paling sering di sebuah unit pelayanan di laboratorium klinik, laboratorium puskesmas, atau di laboratorium rumah sakit atau laboratorium kesehatan. Tes urin, ini tes konvensional, nanti tes glukosa reduksi, Benedik mungkin, atau tes carik celup menggunakan stick atau multistick. Nah, tujuannya untuk tes saring ini adalah untuk mendeteksi kasus DM sedini mungkin sehingga dapat dicegah terjadinya komplikasi kronis. Jadi ditemukan pasiennya dengan diabetes mellitus sehingga bisa dilakukan sedini mungkin pemantauan kadar gula darah. Jadi komplikasi akibat naiknya kadar gula darah ini dapat diminimalkan. Nah, itu komplikasinya nanti macam-macam. Kita pindah lagi, lanjut ke indikasinya. Nah, indikasinya apa? Usia di atas 40 tahun. Yang kedua, berat badan lebih dari 110%. Berat badan idaman atau ideal atau IMT-nya lebih dari 23 kg per meter persegi. Yang kedua, hipertensi lebih dari 140/90 mm Hg. Nah, hipertensi ini. Kemudian riwayat DM dalam garis keturunan. Ayahnya DM, ibunya DM, anaknya kemungkinan DM.
Nah, atau salah satu yang DM, kemungkinan anaknya kena DM. Ini adalah garis keturunan. Kemudian selanjutnya riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat atau bayi BBL lebih dari 4.000 gram atau 4 kg. Jadi si ibu ini mengalami abortus berulang. Nah, ini mungkin karena tadi diabetes karena kehamilan, gestasional, melahirkan bayi cacat atau bayinya lebih dari 4 kg. Kolesterol HDL kurang dari 35 mg per dl, HDL-nya rendah, dan atau trigliserida lebih dari 250 mg per dl. Trigliseridanya tinggi, hipertrigliseridemia. Nah, indikasinya, lanjut lagi tes diagnostiknya. Tes diagnostik pada DM adalah GDP, gula darah puasa. Yang kedua GDS, gula darah sewaktu. Yang ketiga gula darah atau glukosa jam kedua. Nah, 2 jam PP ini, TTGO. Nah, TTGO ini yang menentukan diabetes yang tidak jelas. Jadi TTGO yang menentukan nanti gula darahnya tinggi tapi belum tinggi sekali, di bawah 200. Tinggi tapi di bawah 200. TTGO nanti yang mengkonfirmasinya. Kemudian tujuannya diagnostik ini untuk memastikan diagnosis DM pada individu dengan keluhan klinis khas DM atau mereka yang terjaring pada tes saring. Kena tes saring, gula darahnya tinggi tapi di bawah 200, belum pasti DM. Itu diuji dengan diagnostik dengan nanti bantuan gula darah puasa, GDS, dan 2 jam PP, TTGO. Kita pindah, lanjut. Indikasi. Pertama, apa keluhan indikasinya? Ada keluhan klinis khas DM, poliuria, banyak berkemih, polidipsia, dia ini haus, polipagia, banyak minum, banyak makan, polidipsia banyak minum, polipagia banyak makan, lemah, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian tes saring dengan hasil GDS plasma vena 110 sampai 199 mg per dl, darah kapiler 90 sampai 199 mg per dl, atau gula darah puasa plasma vena 110 sampai 125 mg per dl, atau bisa juga darah kapiler 90 sampai 109 mg per dl, atau tes urin glukosa atau reduksi positif, mulai dari positif 1 sampai positif 4 nanti di dalam reduksi urin. Nah, ini kita pindah lagi ke indikasi TTGO. Nah, TTGO ini keluhan klinis tidak ada, dan pada tes diagnosis pertama GDS plasma vena itu berada di 110 dan 199 mg per dl. GDP-nya dari plasma vena 110 sampai 125. Tidak masuk di 75 sampai dengan 110, tapi lebih dari 110. Cuma masih dalam batas normal, tidak di atas 200. Ini meragukan di akhirnya. Lalu tes diagnosis pertama, GDS plasma vena lebih dari 200 mg per dl. GDP plasma vena lebih dari 126 mg per dl. Nah, setelah diulang, GDS plasma vena kurang dari 200 mg per dl. Jadi kadang tinggi, kadang rendah. Ini yang kedua, ini di bawah. GDP plasma vena kurang dari 126. Jadi tinggi, rendah seperti itu. Jadi tidak pasti. Jadi memastikannya dengan TTGO, tes toleransi glukosa oral nanti. Atau kasus lain, diabetes mellitus pada gestasi. Ini dia DM gestasional. Jadi bila dia hamil, dia kadar gula darahnya tinggi, tapi bila tidak hamil, gula darahnya normal. Nah, kita pindah ke tes monitoring terapi. Yang tadi sudah screening, diagnostik, sekarang yang monitoringnya, yaitu gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, dan A1C atau HbA1c. Ada 3. Sementara untuk tes mendeteksi komplikasi itu mikroalbuminuria. Nanti apabila ditemukan mikroalbuminuria positif di dalam urin, berarti ada kerusakan pada nefron, perembesan albumin. Jadi kalau dalam sedikit itu mikroalbuminuria, tapi bila sudah dalam jumlah besar
itu sudah kerusakan nefron. Makanya dideteksi dengan mikroalbuminuria. Kemudian urea, kreatinin, asam urat. Yang mana ureum, kreatin, asam urat ini untuk fungsi ginjal. Kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, trigliserida ini adalah paal lemak, yang mana ini adalah akibat komplikasi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus, glukosa darah tidak dapat digunakan sebagai sumber energi. Lalu tubuh melakukan energi alternatif dengan lipolisis. Terjadilah dislipidemia, terjadilah pemecahan lipid berlebihan, terbentuk asam-asam lemak bebas. Nanti terbentuk benda-benda keton. Nah, dislipidemia ini meningkatkan kadar kolesterol, trigliserida, dan terganggu nanti di HDL dan LDL-nya. Nah, kita lihat di sini tujuannya apa? Untuk memantau keberhasilan pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi kronik DM. Indikasinya, individu yang didiagnosis adalah pertama diabetes mellitus. TGT-nya, toleransi glukosanya terganggu. GDPT-nya, glukosa darah puasa terganggu. Nah, ini ada itu indikasinya 3. Kemudian TGT, suatu keadaan di mana kadar glukosa darah meningkat tetapi belum mencapai parameter untuk didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Nah, ini. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan pengendalian diabetes mellitus itu adalah pertama GDP, GD2PP, frekuensinya tergantung kebutuhan si pasien. Nah, ini. Kedua, tes A1C 2-4 kali setahun, karena A1C ini adalah HbA1c, menggambarkan kadar rata-rata glukosa darah seumur eritrosit. Eritrosit umurnya 120 hari, jadi kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan gambarannya. Berarti kalau 3 bulan sampai 4 bulan berarti 4 kali dalam setahun periksa HbA1c. Nah, kemudian yang selanjutnya tes praksi lipid 1 kali per tahun. Jadi periksa nanti kolesterol, trigliserida, HDL dan LDL dalam satu panel ini 1 kali per tahun minimal lah. Nah, lanjut lagi kita ke tes selanjutnya, yaitu tes glukosa darah GDP, GDS, GDP, GD2PP dan TTGO. Kita cek dulu peranalitiknya. Peranalitiknya apa saja? Pertama kita melihat GDP dulu. Nah, pasien dipuasakan 8-12 jam sebelum tes. Ini puasanya 8-12 jam ya. Jangan kurang dari 8 jam, tapi idealnya adalah 10 jam. Kemudian semua obat dihentikan dulu. Jadi jangan mengkonsumsi obat, karena obat itu menyebabkan gangguan atau naik turunnya glukosa. Nanti keseimbangan glukosa terganggu oleh pengaruh obat. Kemudian lagi GD2PP itu dilakukan apa? Nah, dilakukan 2 jam setelah tes GDP. Jadi lanjut, diambil darah lalu disuruh makan. Nanti pasiennya suruh makan, misalnya sepiring nasi atau sudah ada takarannya nanti. Yaitu pasien diberikan makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat sebelum tes. Nah, ya seperti ini 100 gram. Sepiring nasi. Nah, itu. Nah, ini kalau yang salah nanti pasiennya makan sedikit aja, sedikit sekali, atau makan roti sedikit. Nah, ini yang tidak ideal untuk 2 jam PP. Kemudian yang ketiga, TTGO. Nah, apabila TTGO ini berarti si pasiennya ini 3 hari sebelum tes makan seperti biasa dulu. Kemudian apa kira-kira? Kegiatan jasmani seperti yang biasa dilakukan, jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Kemudian puasa minimal 8 jam dimulai malam hari. Ya, tapi boleh minum air putih. Jadi tidak ada halangan untuk minum air putih kalau haus. Tapi jangan minum minuman yang lain. Misalnya teh, kopi atau sirup. Itu mengganggu atau mengacaukan hasil kadar gula darah nanti. Kita pindah lagi. Nah, sekarang persiapan sampelnya.
Persiapan sampel. Pengambilan sampel sebaiknya pagi hari karena adanya variasi diurnal. Jadi di siang hari ada variasi diurnal nanti. Pada sore hari glukosa darah lebih rendah sehingga banyak kasus diabetes DM yang tidak terdiagnosis. Yang lebih rendah ini. Misalnya tinggi, ini malah rendah. Akibat rendah tadi, jadi normal dia mungkin. Nah, lagi lanjut. Sampel plasma stabil selama berapa? Kurang dari 1 jam. Jadi harus segera dikerjakan ya kalau plasma. Karena di bulan plasma ini tidak terjadi pembekuan darah. Jadi eritrosit, leukosit masih sempat untuk mengambil glukosa dalam bentuk kegiatan glikolisis. Jadi hati-hati. Untuk sampel disimpan, tambahkan natrium fluorida 2,5 mg per mililiter darah. Sampel ini stabil pada suhu 15-25 derajat Celcius selama 24 jam. 24 jam itu 1 hari. Dan pada suhu 4 derajat Celcius bila di dalam kulkas. Stabil selama 10 hari. Nah, 10 hari di dalam kulkas. Sampel serum stabil selama kurang dari 2 jam. Nah, ini kalau serum lebih plus lagi dibandingkan plasma. Gunakanlah serum. Tapi idealnya kalau mau stabil lagi, serum tadi segera dipisahkan dari darahnya tadi, ditaruh di dalam wadah lain. Maka itu lebih stabil lagi. Nah, ini kita lihat di sini nilai rujukannya. Nah, kita GDS kita bisa melihat darah vena itu kurang dari 110 mg per dl, darah kapiler kurang dari 90, sementara GDV darah vena itu kurang dari 100, darah kapiler kurang dari 90. GD2PP darah vena itu kurang 140 mg per dl, darah kapiler kurang dari 120 mg per dl. Satuannya masih menggunakan miligram per dl, satuan konvensional. Nah, sekarang pasca analitik. Interpretasi tes glukosa, tesnya sampel bukan DM, belum pasti DM. Nah, GDS dulu. GDS plasma vena itu kurang dari 110 itu bukan DM. Apabila belum pasti DM itu 110 sampai 199. Nah, ini dikoreksi dengan TTGO nanti. Bila DM lebih dari sama dengan 200. Kalau 200 sudah pasti DM. Kemudian darah kapiler kurang dari 90 masih bukan DM, belum pasti DM itu 90 sampai 199, lebih dari sama dengan 200 itu pasti DM. Nah, GDP darah vena dari plasma vena itu kurang dari 110 bukan DM, belum pasti DM itu 110 sampai 125 mg per dl. Pasti DM itu di atas 126 mg per dl. Sementara darah kapiler kurang dari 90 mg per dl bukan DM, belum pasti DM itu 90 sampai 109 mg per dl. Kalau DM itu lebih dari sama dengan 110. Sementara GDP2PP itu darah vena kurang dari 140 itu bukan DM, belum pasti DM itu 140 sampai dengan 120. Diabetes atau DM pasti itu di atas dari 200. Untuk kapilernya bukan DM itu kurang dari 120, sementara belum pasti DM 120 sampai 200 mg per dl, dan DM dipastikan 200 mg per dl. Nah, kita pindah di kriteria dari interpretasi hasil TTGO. Nah, GDPT itu di glukosa darah itu puasa terganggu itu bila GDP-nya lebih dari 110 serta di bawah 126. Jadi 110 sampai dengan 126. Sementara 2 jam PP-nya di TTGO-nya kurang dari 110. Nah, kalau TGT terganggu, nah TGT-nya ini kurang dari 126 untuk GDP-nya. Sedangkan 2 jam TTGO lebih dari 140 tapi di bawah 200. Diabetes melitus pasti dia di gula darah puasanya lebih dari 126, 2 jam TTGO-nya lebih dari sama dengan 200. Nah, ini toleransi glukosa terganggu, gula darah puasanya itu yang yang terganggu juga. Jadi ada 3 kriteria dari TTGO. Nah, kita pindah ke tes glukosa urin. Nah, glukosa urin yang mana di sini secara peranalitik kita melihat ada lebih dulu persiapan pasien sama dengan persiapan pasien pada tes glukosa darah puasa.
dan tes glukosa darah postprandial 2 jam PP. Selanjutnya dilihat penuntun praktikum kalau ada di praktikum. Jadi seperti ini. Untuk menentukan kadar tes glukosa urin ini, pada saat pasien tadi puasa, gula darahnya urinnya diambil dan setelah berkemih nanti diambil lagi. Jadi urin puasa dan urin postprandial. Nah, kita pindah lagi ke tes A1C atau HbA1c. Nah, HbA1c, Hb adul 1c atau tes A1c merupakan pedoman untuk memonitor terapi DM karena dapat diperoleh informasi rata-rata kadar glukosa darah selama 40-60 hari terakhir. 60 hari berarti kalau dibulankan 2 bulan. Sebenarnya dia ini mampu mencapai 3 bulan. Kalau di teori sebenarnya itu dia mengikuti umur eritrosit 120 hari. Jadi beda dengan di materi ini dia 40-60 hari. Sebenarnya 40 sampai dengan 120 hari, yang mana rate rata-ratanya di sekitar di 90 hari. Nah, kita pindah. Frekuensi tes A1C disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara individual. Di antaranya ini ada 2 tabel. Terapi berdasarkan tipe DM, frekuensi yang direkomendasikan. DM tipe 1 dengan terapi minimum atau sedang itu 3-4 kali per tahun. Jadi bisa 3 kali atau 4 kali setahun dia melakukan pemeriksaan HbA1c. DM tipe 1 dengan terapi intensif itu setiap 1-2 bulan. Wah, ini langsung 1-2 bulan ini diperiksa. DM tipe 2 2 kali per tahun untuk pasien stabil. Nah, tipe 2 ini. Untuk DM pregestasi, ini DM pregestasi itu setiap 1-2 bulan. Nah, ini kalau sementara yang DM gestasi itu setiap 1-2 bulan juga. Nah, ini yang direkomendasikan untuk HbA1c. Nah, ini peranalitiknya kita bisa melihat persiapan pasien. Pasien tidak perlu dipuasakan karena ini tidak terkait dengan kadar gula darah. Jadi tidak perlu puasa. Kemudian persiapan sampelnya. Apa kira-kira? Darah kapiler atau darah atau plasma pena. Nah, ini. Kemudian darah simpan stabil sampai 4 minggu pada suhu 2-8 derajat Celcius atau 2 minggu pada suhu 20-25 derajat Celcius. Tapi di sini saya yang herannya, namanya HbA1c itu tidak menggunakan plasma tapi menggunakan whole blood. Nah, ini teorinya yang saya dapat ini kurang tepat ini. Yang benar adalah menggunakan darah vena atau darah kapiler. Karena yang diukur adalah HbA1c, berarti hemoglobin yang diukur di dalam eritrosit. Yang mana HbA1c adalah glukosa yang terikat secara glikasi dengan hemoglobin dibawa oleh eritrosit selama 120 hari sesuai dengan umurnya. Ya, itu. Pindah lagi kita ke selanjutnya. Untuk jangka panjang disimpan di freezer katanya ini. Menurut saya sih tidak. Karena darah lebih baik langsung diperiksa karena kalau darah disimpan freezer itu rusak. Pindah kita ke pasca analitik interpretasinya. Kriteria pengendalian kriteria HbA1c persen. Apabila baik kurang dari 6,5%, sedang 6,5% sampai dengan 8. Sedangkan buruk lebih dari 8. Nanti dia ada kesetaraannya. Kalau 6,5 ini 110 setaranya. Kalau sedang ini sekitar 120-an, 130-an. Kalau buruk ini setaraannya nanti dia di 200-an ini. Nah, kita pindah lagi lanjut ke mikroalbuminuria. Tes mikroalbuminuria. Peranalitiknya, persiapan pasien tidak ada. Jadi tidak ada variasi diurnal pada mikroalbuminuria DM. Persiapan sampel, sebaiknya urin segar. Tes dilakukan kurang dari 2 jam setelah urin dikemihkan. Wadah penampung urin dari plastik tanpa bahan pengawet. Albumin urin stabil pada suhu 4 derajat Celcius 1 minggu. Sampel simpan lama. Albumin urin stabil pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai dengan minus 80 derajat Celcius. Nah, prinsip. Sekarang kita pindah ke prinsip tes seperti biasa. Berdasarkan ikatan kuat antara sulfnephralin
dengan albumin menghasilkan perubahan warna lalu diukur secara fotometrik. Alat dan bahan, alat Clinitec, reagen strip, multistick urin. Nah, itu jenisnya. Lalu ke analitik. Cara kerja sesuai dengan alat yang digunakan. Nilai rujukan kurang dari 20 mg per liter atau kurang dari 0,02 gram per liter atau kurang dari sama dengan 30 mg per 24 jam atau kurang dari sama dengan 0,03 gram per 24 jam. Nah, ini kemudian pasca analitiknya, interpretasinya. Nah, ini kita lihat interpretasi dalam tabel. Kategori, ada urin 24 jam, miligram per 24 jam, urin waktu tertentu, miligram per menit, urin sewaktu, miligram per liter kreatin. Nah, ini ada untuk normal itu kurang dari 30, kurang dari 20, kurang dari 30. Mikroalbuminuria 30 sampai 299, 20 sampai 199, 30 sampai 299. Sementara makroalbuminuria ini sudah makro kelebihan tinggi. Lebih dari 300, lebih dari sama dengan 200, lebih dari sama dengan 300. Nah, idealnya kita mengukurnya di mikroalbuminuria dan normal. Apabila mikroalbuminuria terdeteksi yang di tabel kolom pertama 30 sampai dengan 299, itu adalah sudah mikroalbuminuria. Nah, tapi bila di bawah 30, pasien diabetes melitus aman saja, berarti tidak ada rembesan atau masuknya albumin di dalam urin. Artinya nefron masih dalam kondisi baik-baik saja di ginjal. Tapi kalau sudah makroalbuminuria, kemungkinan ginjalnya sudah mengalami kerusakan. Nah, itu saja teman-teman mengenai diabetes mellitus dan panel pemeriksaannya. Jangan lupa subscribe. Nantikan video lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Saya Ahmad Lev pamit. Semoga bermanfaat. Bye.